Selamat malam Pak Hidayat dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 8 hari ini mempresentasikan mata kuliah pemeriksaan kecurangan dan forensik. Sebelum kami mulai presentasi, kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Anggota kami terdiri dari saya sendiri, Louis Christine, ada Elizabeth Pahalasari, dan Siti Rizky Ayuniah. Untuk bab 3 akan dijelaskan oleh teman saya Elizabeth. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan bab 3 mengenai lingkup akuntansi forensik. Next. Nah, agenda yang kita bahas dalam bab 3 ini yang pertama yaitu praktik di sektor swasta, yang kedua aset recovery, yang ketiga fraud dan akuntansi forensik, dan yang keempat praktik di sektor pemerintahan. Yang pertama, praktik di sektor swasta. Nah, menurut Jack Bologna dan Robert G. Lindquist, dua penulis perintis mengenai akuntansi forensik, mengemukakan beberapa istilah dalam perbendaharaan akuntansi, yakni fraud auditing, forensic accounting, investigative accounting, litigation support, and valuation analysis. Mereka menambahkan bahwa dalam penggunaan sehari-hari, litigation support merupakan istilah yang paling luas dan mencakup keempat dari istilah lainnya. Dalam makna ini, segala sesuatu yang dilakukan dalam akuntansi forensik bersifat dukungan untuk kegiatan litigasi atau litigation support. Melihat bahwa sengketa juga dapat diselesaikan secara nirlitigasi, maka pengertian litigation support bisa diperluas dengan litigation and non-litigation support atau legal support. Bologna dan Lindquist melanjutkan bahwa para akuntan tradisional masih ingin membedakan pengertian fraud auditing dan forensic accounting. Menurut kelompok akuntansi ini, fraud auditing berurusan dengan pendekatan dan metodologi yang bersifat proaktif untuk meneliti fraud. Artinya, audit ini ditujukan kepada pencari bukti terjadinya fraud. Tentunya bukti di sini adalah bukti yang akan dipakai di pengadilan, sedangkan akuntan forensik baru dipanggil ketika bukti-bukti terkumpul atau ketika kecurigaan atau suspicion naik ke permukaan melalui tuduhan atau allegation, keluhan atau komplain, temuan atau discovery atau tip-off dari whistleblower. Nah, penulis juga mengemukakan bahwa akuntansi forensik dimulai sesudah ditemukan indikasi awal terjadi adanya fraud. Audit investigatif merupakan awal dari akuntansi forensik. Bologna dan Lindquist tidak menyentuh istilah valuation analysis. Analisis ini berhubungan dengan akuntansi atau unsur hitung-hitungan. Pihak-pihak yang bersengketa dalam urusan bisnis dapat meminta satu pihak membeli seluruh saham pihak lainnya, atau mereka dapat menyepakati bahwa pembeli akhirnya adalah penawar yang mengajukan harga tertinggi. Kemudian next slide. Nah, berikut ini merupakan jasa-jasa forensik. Yang pertama itu ada analytic and forensic technology. Jasa-jasa ini dikenal sebagai komputer forensik seperti data imaging atau termasuk memulihkan kembali data komputer yang hilang atau dihilangkan, dan data mining. Kemudian beberapa perangkat lunak yang dilindungi hak cipta seperti GDTech. Kemudian yang kedua, fraud risk management. Nah, serupa dengan FOSA dan COSA yang dijelaskan dalam chapter sebelumnya, beberapa peralatan analisisnya terdiri atas perangkat lunak yang dilindungi hak ciptanya seperti tip-offs, anonymous, determine, dan detect.
Kemudian yang ketiga ada FCPA Reviews and Investigation. FCPA adalah undang-undang di Amerika Serikat yang memberikan sanksi hukum kepada entitas tertentu atau pelakunya atau agen yang menyuap pejabat atau penyelenggara negara di luar wilayah Amerika Serikat. Nah, review serupa dengan FOSA, namun orientasinya adalah pada potensi pelanggaran terhadap FCPA. FCPA investigation merupakan jasa investigasi ketika pelanggaran terhadap FCPA sudah terjadi. Kemudian yang keempat, anti-money laundering service atau money laundering atau pencucian uang dan anti-money laundering atau pencegahan pencucian uang. Jasa yang diberikan kantor akuntan ini serupa dengan FOSA, namun orientasinya adalah pada potensi pelanggaran terhadap Undang-Undang Pemberantasan Pencucian Uang. Kemudian yang kelima, whistleblower hotline atau whistleblower. Banyak fraud yang terungkap karena whistleblower memberikan informasi atau tip-off secara diam-diam atau tersembunyi atau anonimus tentang fraud yang sudah atau sedang berlangsung. Kantor akuntan ini menggunakan perangkat lunak yang dilindungi hak cipta atau tip-off anonymous. Kemudian yang keenam, ada Business Intelligence Service. Istilah intelijen memberikan kesan bahwa kantor akuntan memberikan jasa mata-mata atau melakukan pekerjaan detektif. Hal yang sama dilakukan adalah pemeriksaan latar belakang atau background check seseorang atau satu entitas. Jasa ini diperlukan oleh perusahaan yang akan melakukan akuisisi, merger, atau menanamkan uangnya pada perusahaan lain. Ini adalah bagian dari jasa yang dikenal sebagai due diligence. Jasa intelligence juga bermanfaat dalam menciptakan kesadaran mengenai siapa pelanggan kita. Kemudian jasa intelligence juga berguna dalam rangka merekrut orang untuk jabatan yang memerlukan kejujuran dan integritas. Next. Kemudian aset recovery. Aset recovery adalah upaya pemulihan kerugian dengan cara menemukan dan menguasai kembali aset yang dijarah, misalnya dalam kasus korupsi, penggelapan, dan pencucian uang atau money laundering. Aset recovery terbesar dalam sejarah akuntansi forensik adalah likuidasi Bank of Credit and Commerce International atau BCCI. BCCI bangkrut karena syarat fraud. Para ahli dan praktisi perbankan menggambarkan kasus BCCI sebagai fraud terbesar yang paling rumit dalam industri perbankan. BCCI dituduh melakukan pencucian uang atau money laundering, praktik tidak sehat dalam memberikan pinjaman, penggelapan pembukuan, perdagangan valuta asing yang amburadul, dan pelanggaran ketentuan perbankan berskala besar. Karena tenggelam dalam fraud, nama bank itu diplesetkan menjadi Bank of Crooks dan Criminals International. Next. Kemudian fraud dan akuntansi forensik. Seperti yang dijelaskan pada chapter sebelumnya, akuntansi forensik pada dasarnya mengenai fraud. Oleh karena itu, para akuntan forensik di Amerika Serikat menamakan asosiasi mereka Association of Certified Fraud Examiners, disingkat ACPE. ACPE mempublikasikan penelitian tentang fraud seperti konsep fraud tree dan report to the nation atau laporan mengenai fraud dalam bisnis di Amerika Serikat. Dalam pembahasan report to the nation, kita akan melihat respon dari para penyedia jasa forensik atau KAP, agen securities, dan firma hukum terhadap jenis fraud yang sering terjadi, penangkalan fraud atau anti-fraud controls yang dapat menekan kerugian yang diakibatkan oleh fraud, dan hal-hal apa yang membantu terungkapnya fraud tersebut. Dari temuan FCPE, mengenai hal-hal apa yang membantu terungkapnya fraud, misalnya penyedia jasa forensik memanfaatkan jasa whistleblower. Next.
Yang terakhir, di praktik di sektor pemerintahan. Di sektor publik atau pemerintahan, praktik akuntan forensik serupa dengan apa yang digambarkan sebelumnya, yakni pada sektor swasta. Perbedaannya adalah bahwa tahap-tahap dalam seluruh rangkaian akuntansi forensik terbagi-bagi di antara berbagai lembaga. Ada lembaga yang melakukan pemeriksaan keuangan, ada beberapa lembaga yang merupakan bagian dari pengawasan internal pemerintahan, ada lembaga-lembaga pengadilan, ada lembaga yang menunjang kegiatan memerangi kejahatan pada umumnya dan korupsi khususnya seperti PPATK, dan lembaga-lembaga lainnya seperti KPA, KPK, juga ada lembaga swadaya masyarakat yang berfungsi sebagai pressure group. Masing-masing lembaga tersebut mempunyai mandat dan wewenang yang diatur dalam konstitusi, undang-undang, atau ketentuan lainnya. Mandat dan wewenang ini akan mewarnai lingkup akuntansi forensik yang diterapkan. Di samping itu, keadaan politik dan macam-macam kondisi lain akan memengaruhi lingkup akuntansi forensik yang diterapkan, termasuk pendekatan hukum dan non-hukum. Hal ini dapat dilihat dalam penanganan kasus-kasus korupsi atau dugaan korupsi mantan-mantan kleptokrat dunia. Untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Louis. Selanjutnya, kita akan membahas tentang bab 4, yaitu atribut dan kode etik akuntan forensik serta standar audit investigatif. Slide. Ada 5 poin di bab 4. Yang pertama ada atribut, karakteristik, dan kualitas akuntan forensik. Yang kedua, kode etik akuntan forensik dan implementasinya. Yang ketiga, standar audit investigatif. Yang keempat, standar pemeriksaan keuangan negara. Dan yang kelima, standar akuntan forensik. Ada 4 poin di atribut seorang akuntan forensik. Yang pertama, hindari perkumpulan fakta dan data yang berlebihan secara prematur. Identifikasi lebih dahulu siapa pelaku atau yang mempunyai potensi untuk menjadi pelaku. Yang kedua, crowd auditor yang harus mampu membuktikan niat pelaku melakukan kecurangan. Yang ketiga, be kreatif, think like a perpetrator, don't be predictable. Dan yang keempat, auditor harus tahu bahwa banyak kecurangan dilakukan dengan persengkokolan. Next slide. Karakteristik seorang pemeriksaan fraud. Pemeriksaan fraud harus memiliki kemampuan yang unik. Di samping keahlian teknis, seorang pemeriksaan fraud yang sukses mempunyai kemampuan mengumpulkan fakta-fakta dari berbagai saksi secara adil atau fair, tidak memihak, sahih, mengikuti ketentuan perundang-undangan, dan akurat, serta mampu melaporkan fakta-fakta itu secara akurat dan lengkap. Kemampuan untuk memastikan kebenaran dari fakta yang dikumpulkan dan kemudian melaporkannya dengan akurat dan lengkap adalah sama pentingnya. Pemeriksa fraud adalah gabungan antara pengacara, akuntan, kriminolog, dan detektif. Selanjutnya, ada 6 poin kualitas akuntan forensik. Yang pertama, kreatif. Kreatif yang dimaksud adalah kemampuan untuk melihat sesuatu yang orang lain menganggap situasi bisnis yang normal dan mempertimbangkan interpretasi lain, yakni bahwa itu tidak perlu merupakan situasi bisnis yang normal. Yang kedua, ada rasa ingin tahu, yaitu keinginan untuk menemukan apa yang sesungguhnya terjadi dalam rangkaian peristiwa dan situasi. Yang ketiga, tak menyerah. Kemampuan untuk maju terus pantang mundur walaupun fakta tidak mendukung, dan ketika dokumen atau informasi sulit diperoleh. Yang keempat, akal sehat. Itu kemampuan untuk mempertahankan perspektif dunia nyata. Ada yang menyebutnya perspektif anak jalanan yang mengerti betul kerasnya kehidupan. Yang kelima, business sense, yaitu kemampuan untuk memahami bagaimana bisnis sesungguhnya berjalan dan bukan sekedar memahami bagaimana transaksi tersebut. Dan poin yang terakhir, percaya diri, yaitu kemampuan untuk mempercayai diri dan temuan kita sehingga kita dapat bertahan di bawah cross examination atau pertanyaan silang dari jaksa penuntut umum dan pembela. Next slide.
Kode etik forensik. Para akuntan dan praktisi hukum mengenal kode etik. Kode etik merupakan bagian dari kehidupan berprofesi. Kode etik mengatur hubungan antara anggota profesi dengan sesamanya, dengan pemakai jasanya dan stakeholder lainnya, dan dengan masyarakat luas. Kode etik berisi nilai-nilai leluhur yang amat penting bagi eksistensi profesi. Profesi bisa eksis karena integritas, yaitu sikap jujur walaupun tidak diketahui orang lain, rasa hormat dan kehormatan, respect atau honor, dan nilai-nilai luhur lainnya yang menciptakan rasa percaya dari pengguna dan stakeholder lainnya. Ada 4 poin di kode etik. Yang pertama, nilai-nilai dasar pribadi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dilaksanakan dalam bentuk sikap, tindakan, perilaku, dan ucapan pimpinan KPK. Yang kedua, pimpinan KPK wajib menjaga kewajiban luar biasa yang dimiliki demi martabat KPK dan martabat pimpinan KPK dengan perilaku, tindakan, sikap, dan ucapan sebagaimana dirumuskan dalam kode etik. Yang ketiga, kode etik diterapkan tanpa toleransi sedikit pun atau penyimpangan dan mengandung sanksi tegas bagi mereka yang melanggarnya. Yang keempat, perubahan atas kode etik pimpinan KPK menurut keputusan ini akan segera dilakukan berdasarkan tanggapan dan masukan dari masyarakat dan ditetapkan oleh pimpinan KPK. Next slide. Standar audit investigatif. Akuntan publik memiliki standar profesi akuntan publik atau SPAP. SPAP membuat standar audit, atestasi, pengendalian mutu, dan lain-lain. Namun SPAP tidak secara khusus mengatur audit investigatif atau audit fraud. Situasi ini sesungguhnya rawan karena para praktisi melakukan audit investigatif atau fraud audit tanpa sadar. Secara sederhana, standar adalah ukuran mutu. Oleh karena itu, di dalam pekerjaan audit, para auditor ingin menegaskan adanya standar tersebut. Dengan standar ini, pihak yang diaudit, pihak yang memakai laporan audit, dan pihak-pihak lain dapat mengukur mutu kerja si auditor. Hal yang sama juga ingin dicapai para investigator dan forensik akuntan. KH Spencer Pickett dan Jennifer Pickett merumuskan beberapa standar untuk melakukan investigasi terhadap fraud. Konteks yang merujuk adalah investigasi atas fraud yang dilakukan oleh pegawai perusahaan. Antara lain, seluruh investigasi harus dilandasi praktik terhadap yang diakui. Kedua, kumpulan bukti-bukti dengan prinsip kehati-hatian, sehingga bukti-bukti tadi dapat diterima di pengadilan. Pastikan bahwa seluruh dokumentasi dalam keadaan aman, terlindungi, dan diindikasi dan jejak audit tersedia. Pastikan bahwa para investigator mengerti hak-hak asasi pegawai dan senantiasa menghormatinya. Beban pembuktian ada pada yang menduga pegawainya melakukan kecurangan dan pada penuntut umum yang mendakwa pegawai tersebut, baik dalam kasus hukum administrasi maupun hukum pidana. Selanjutnya, cakup seluruh substansi investigasi dan kuasa seluruh target yang sangat kritis ditinjau dari segi waktu. Liput seluruh tahapan kunci dalam proses investigasi, termasuk perencanaan, pengumpulan bukti dan barang bukti, wawancara, kontak dengan pihak ketiga, pengamanan mengenai hal-hal yang bersifat rahasia, ikuti tata cara atau protokol, dokumentasi, dan penyelenggara catatan, melibatkan atau melaporkan ke polisi, kewajiban hukum dan persyaratan mengenai pelaporan. Next slide. Apabila peraturan perundang-undangan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tujuan pemeriksaan, pemeriksa harus merancang metodologi dan prosedur pemeriksaan sedemikian rupa sehingga dapat mendeteksi penyimpangan yang dapat membawa pengaruh signifikan terhadap tujuan pemeriksaan. Tidak praktis bagi pemeriksa untuk menetapkan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan berpengaruh signifikan terhadap tujuan pemeriksaan. Hal ini disebabkan program pemerintah sangat dipengaruhi oleh berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan dan tujuan pemeriksaan sangat beragam. Selanjutnya, pemeriksa dapat mengendalikan pekerjaan penasihat hukum dalam hal masih di slide sebelumnya. Ya. Suatu pemeriksa yang dilaksanakan
Suatu pemeriksa yang dilaksanakan sesuai standar pemeriksa ini akan memberikan keyakinan yang memadai bahwa telah dilakukan deteksi atau penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan atau kecurangan yang secara signifikan dapat mempengaruhi hasil pemeriksaan. Next slide. Next slide yuk. Untuk slide selanjutnya akan disampaikan oleh Ayu. Terima kasih. Selanjutnya, ada standar akuntan forensik. Dalam melakukan pekerjaannya, akuntan forensik tentu mempunyai standar yang perlu dipatuhi. Di Indonesia memang belum terdapat standar secara khusus untuk akuntan forensik, berbeda halnya dengan negara-negara di Amerika maupun Australia. Negara-negara tersebut telah mempunyai standar akuntansi forensik sendiri. Indonesia masih mengadopsi standar dari luar negeri. Akan tetapi, semua akuntan forensik yang sudah terlatih, sekurang-kurangnya memiliki tingkat pengetahuan serta standar dalam bidang-bidang berikut ini. Yang pertama adalah independensi. Akuntan forensik harus independen dalam melaksanakan tugas. Yang kedua, objektivitas. Yang ketiga, ada kemahiran profesional yang terdiri dari sumber daya manusia, pengetahuan, pengalaman, keahlian, dan disiplin. Yang ketiga, ada supervisi. Lalu kepatuhan terhadap standar perilaku. Lalu ada hubungan manusia, komunikasi, pendidikan berkelanjutan, dan kehati-hatian profesional. Selanjutnya ada lingkup penugasan yang terdiri dari keandalan informasi, kepatuhan terhadap kebijakan, rencana, prosedur, dan ketentuan perundang-undangan, pengamanan aset, serta penggunaan sumber daya secara efisien dan ekonomis. Selanjutnya yang terakhir ada pelaksanaan tugas telaahan yang terdiri dari perumusan masalah dan evaluasi, perencanaan, pengumpulan bukti, evaluasi bukti, serta komunikasi hasil penugasan. Selanjutnya yang akan kami bahas yaitu studi kasus Antasari langgar kode etik KPK. Antasari Azhar merupakan mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Antasari Azhar dianggap telah melakukan sejumlah pelanggaran dan penyalahgunaan wewenang selama menjabat sebagai Ketua KPK. Indonesia Corruption Watch atau ICW mencatat sedikitnya ada 4 pelanggaran kode etik yang dilakukan Ketua KPK nonaktif Antasari Azhar. Hal ini terungkap lewat fakta-fakta yang berkembang dalam kasus pembunuhan Nasruddin. Pelanggaran pertama, dari beberapa keterangan yang terungkap, Antasari mengaku kerap melakukan pertemuan dengan pengusaha media Sigit Haryo Wibisono dan Nasruddin. Dalam konteks ini, diduga Antasari melanggar kode etik karena tidak pernah melaporkan hasil pertemuan pada pimpinan lain. Dalam pasal 6 ayat 1, huruf R, pimpinan KPK berkewajiban memberitahukan kepada pimpinan lainnya mengenai pertemuan dengan lain yang akan dan telah dilaksanakan baik sendiri atau bersama, baik dalam hubungan dengan tugas maupun tidak. Pelanggaran kedua, Antasari diduga tidak menyampaikan kepemilikan peralatan golf dalam laporan harta dan kekayaan pejabat negara atau LHKPN, padahal peralatan golf bisa dibilang barang mewah. Pelanggaran ketiga, ada berkas laporan pengaduan korupsi yang disimpan oleh Antasari yang berhubungan dengan kasus PT RNI di rumah. Padahal dalam kode etik pimpinan KPK, setiap berkas pengaduan harus dilaporkan ke bagian pengaduan masyarakat KPK. Pelanggaran keempat, terakhir ada dugaan pertemuan Antasari Azhar dengan seorang pengusaha asal Batam yang diduga pernah bermasalah dengan kasus korupsi. Terkait hal ini, KPK dianggap perlu melakukan penyelidikan pelanggaran kode etik terhadap Antasari, tujuannya agar tidak terulang lagi bagi pegawai KPK dan lainnya. Sekian dari presentasi kelompok 8. Kurang lebihnya mohon maaf.
Terima kasih Pak Hidayat dan teman-teman sekalian.